Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfahmi Khairiansyah, NIM 1404624006, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu kasus aktual yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu penolakan terhadap pengobatan modern oleh komunitas religius di sebuah desa. Kasus ini memperlihatkan konflik antara praktik medis ilmiah dengan keyakinan keagamaan masyarakat. Seorang dokter muda yang penuh semangat dan ingin mengobati pasiennya justru mendapat tantangan ketika masyarakat menolak vaksinasi dan pengobatan modern karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Melalui pendekatan filsafat ilmu, saya akan menganalisis kasus ini dari 4 dimensi. Yang pertama, epistemologi, metodologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas asal-usul, struktur, dan validitas pengetahuan. Dalam kasus ini, kita melihat dua sistem epistemik yang saling bertolak belakang. Yang pertama, epistemologi ilmiah, berbasis empiris, rasional, dan logis. Pengetahuan didapatkan melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi. Bagi sang dokter, vaksin dan terapi medis adalah hasil dari pengetahuan yang dapat diuji secara objektif. Yang kedua, epistemologi religius atau tradisional, berbasis kepercayaan, spiritual, dan otoritas agama. Bagi masyarakat desa, kesembuhan diyakini datangnya dari Tuhan, dan bentuk pengobatan warisan leluhur lebih mujarab atau lebih sahih karena dianggap sesuai dengan nilai iman. Konflik epistemik ini bukan sekedar perbedaan pilihan, tetapi perbedaan cara memahami kebenaran. Dokter meyakini satu bentuk kebenaran ilmiah, sedangkan pasien memegang kebenaran spiritual. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak memaksakan satu paradigma, tetapi memahami bahwa kebenaran dapat bersifat plural dan kontekstual. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi dalam filsafat ilmu merujuk pada cara-cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang sah. Dalam dunia medis, metodologi ilmiah meliputi yang pertama, hipotesis, eksperimen, verifikasi, teori. Yang kedua, data statis, uji klinis, dan publikasi ilmiah sebagai dasar keputusan medis. Namun, masyarakat dalam kasus ini lebih memilih pengobatan tradisional yang tidak berbasis bukti klinis, melainkan kepercayaan kolektif, pengalaman spiritual, dan doa. Di sini kita perlu memahami bahwa metodologi ilmiah tidak otomatis dipahami atau diterima oleh masyarakat awam, apalagi yang berbasis religius. Maka tugas dari seorang profesional bukan hanya memberikan informasi ilmiah, tetapi juga mengomunikasikan metode itu dengan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Contoh pendekatannya, menjelaskan bahwa ikhtiar medis bukan pengganti doa, melainkan bagian dari usaha manusia yang justru diperintahkan oleh agama. Yang ketiga, ontologi. Ontologi dalam filsafat ilmu bertanya, apa yang sesungguhnya nyata dan apa yang dimaksud dengan kesembuhan atau sembuh. Bagi dunia medis, kesembuhan adalah perubahan kondisi fisik yang bisa diukur secara biologis, yaitu suhu tubuh turun, hilangnya infeksi, atau pulihnya tubuh, dan masih banyak lagi. Namun bagi masyarakat religius, kesembuhan juga mencakup aspek spiritual dan kejiwaan. Bahkan seseorang bisa dianggap sembuh jika secara batin merasa tentram, meski secara medis belum pulih secara total. Dokter dalam kasus ini mengalami dilema karena realitas kesehatan yang ia yakini berbeda dengan yang diyakini oleh sang pasien. Filsafat ilmu menawarkan pendekatan realitas pluralistik, bahwa sesuatu bisa nyata dalam berbagai dimensi, biologis, psikologis, dan spiritual. Maka pendekatan bukan menolak realitas pasien,
tetapi mengintegrasikan dimensi itu secara holistik dan penanganan medis. Yang keempat, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas nilai dan etika. Dalam dunia kedokteran, etika menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang berpengaruh pada nyawa manusia. Dokter dalam kasus ini dihadapi pada dilema etik. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab profesional untuk menyelamatkan nyawa, dan di sisi lain, ia harus menghormati hak dan keyakinan pasiennya. Dalam etika medis dikenal prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada beneficence, berbuat baik bagi pasien. Yang kedua, non-maleficence, tidak membahayakan. Yang ketiga, respect for autonomy, menghormati pilihan pasien. Dan yang keempat, justice, keadilan dalam pelayanan, keadilan dalam akses pelayanan. Sementara itu, nilai-nilai religius masyarakat seperti takwa, tawakal, dan adab juga harus menjadi pertimbangan. Seseorang profesional harus memiliki empati kultural, bukan sekedar menyodorkan solusi, tetapi membangun jembatan dialog. Dokter bisa menggunakan pendekatan persuasif berbasis nilai yang sama. Misalnya, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah memanfaatkan pengobatan medis seperti hijamah atau madu, yang artinya ikhtiar. Ikhtiar medis tidak bertentangan dengan iman. Dari kasus ini, kita belajar bahwa pendekatan filsafat ilmu tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menyadarkan pentingnya sensitivitas sosial dan kultural dalam penerapannya. Ilmu tidak cukup hanya benar secara teori, tetapi juga harus etis, kontekstual, dan manusiawi dalam praktiknya. Dan disinilah filsafat ilmu memberi nilai tambahan, memadukan logika, empati, dan tanggung jawab sosial. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.